Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Sri Mulyani dengan NIM 0804-128-192-4029. Di video kali ini, saya akan memaparkan tugas poster kultur jaringan yang dimana poster saya itu berjudul Kultur Anggrek Dendrobium anosmum pada media kultur in vitro dengan beberapa konsentrasi air kelapa. Bisa dilihat di poster sebelah ini. Poster ini diadaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Tuwuteru dan kawan-kawan pada tahun 2012, di mana penelitian yang dilakukan oleh Tuwuteru dan kawan-kawan tahun 2012 itu berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Anggrek Dendrobium anosmum pada media kultur in vitro dengan beberapa konsentrasi air kelapa. Judul jurnalnya sendiri yaitu Jurnal Agrologia volume 1 dan nomor 1. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pemaparan dimulai dari bagian latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh di mana anggrek itu memiliki nilai ekonomi yang tinggi dibandingkan tanaman hias lainnya. Nah, Dendrobium anosmum ini merupakan salah satu anggrek yang tumbuh di alam Indonesia. Nah, anggrek ini ternyata mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan tumbuh. Untuk dalam perbanyakan anggrek melalui kultur in vitro ada yang namanya media tumbuh. Nah, media tumbuh ini perlu untuk dioptimalkan, di mana optimasi komposisi media ini untuk perbanyakan anggrek melalui kultur in vitro diperlukan untuk meningkatkan kemampuan multiplikasi maupun kualitas bibit. Nah, kemudian di penelitian ini ada ditambahkan faktor berupa air kelapa. Nah, air kelapa ini ternyata merupakan salah satu di antara beberapa persenyawaan kompleks alamiah yang sering digunakan dalam kultur jaringan untuk perbanyakan mikro anggrek. Nah, penggunaan air kelapa ini ternyata berguna untuk menggantikan penggunaan bahan sintetis yang dipakai dalam pembuatan media kultur, seperti kinetin. Nah, buah kelapa mudah diperoleh dan harganya terjangkau, lebih murah dibandingkan bahan sintetis yang sulit didapatkan dan harganya relatif lebih mahal. Nah, air kelapa ini juga ternyata mengandung sitokinin atau merupakan hormon pengganti sitokinin, di mana sitokinin ini biasanya berperan sebagai zat pengatur tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman kultur. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh tingkat konsentrasi air kelapa dalam media kultur in vitro terhadap pertumbuhan dan perkembangan spesies anggrek Dendrobium anosmum. Nah, yang kedua itu untuk mendapatkan konsentrasi air kelapa yang optimal untuk perbanyakan spesies anggrek Dendrobium anosmum melalui perbanyakan tunas secara in vitro. Nah, selanjutnya kita masuk ke metodologi penelitian, di mana penelitian yang dilakukan oleh Tuwuteru dan kawan-kawan ini dilakukan di Laboratorium Kultur Jaringan Fakultas Pertanian Universitas Patimura, Ambon. Nah, penelitian ini dilakukan pada bulan Mei hingga bulan Agustus tahun 2011. Baik, untuk bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah X1 dari Dendrobium anosmum dengan tinggi lebih kurang 2 hingga 4 cm dengan jumlah daun 3 hingga 5 helai dan tanpa akar. Kemudian media MS, gula, agar-agar, benzilaminopurin atau BAP, larutan NaOH, larutan HCl, aqua steril, alkohol 70%, spiritus, betadin, air kelapa, kertas label, aluminium foil, arang aktif, kertas wrap, tisu, disinfektan, deterjen, dan backclean. Nah, kemudian untuk alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini itu terdiri dari timbangan analitik, kemudian ada botol-botol kultur, botol stok, gelas ukur, gelas kimia, cawan petri, oven, batang pengaduk, pipet tetes, corong, pinset, spatula, lampu bunzen, gunting, autoclave, LAFC, kemudian botol sprayer, labu Erlenmeyer, pH meter, kompor gas, panci stainless, nampan, UV, AC, kaca pembesar, kamera digital, pengukur, dan alat tulis-menulis. Nah, kemudian penelitian ini diatur dalam percobaan faktor tunggal rancangan acak lengkap atau RAL dengan 8 kali ulangan dan 4 taraf perlakuan, yakni penambahan air kelapa dengan tingkat konsentrasi sebagai berikut. Yang pertama itu ada penol. Penol ini konsentrasi air kelapanya yaitu 0 ml per liter, atau di sini dia berperan sebagai kontrol. Kemudian ada perlakuan P1 yaitu sebanyak 50 ml per liter, kemudian P2 100 ml per liter, P3 150 ml per liter. Setiap ulangan terdiri dari 3 expand dalam setiap botol kultur, sehingga terdapat 96 kultur sebagai satuan pengamatan. Berikutnya kita masuk ke cara kerja. Jadi cara kerja ini terdiri dari beberapa tahap, di mana tahap pertama yaitu tahap sterilisasi alat dan bahan. Nah, semua peralatan yang digunakan dalam
pembuatan media hingga penanaman eksplan, pokoknya yang digunakan dalam pembuatan kultur dari anggrek Dendrobium anasmum ini itu dicuci dengan menggunakan deterjen sunlight dan larutan pemutih backlit. Kemudian dibilas sampai bersih dan kemudian disterilisasi dengan menggunakan oven atau autoclave. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap pembuatan media dasar MS. Tahap-tahap dalam pembuatan media kultur ini sebelumnya adalah ada pembuatan larutan stok BAP dulu, kemudian persiapan air kelapanya, lalu pembuatan larutan stok. Nah, jadi untuk larutan stok yang sudah dibuat tadi, ada larutan stok dan larutan stok BAP yang sudah dibuat tadi itu nanti dicampurkan ke dalam pada saat pembuatan media dasar MS. Ya, dengan cara itu menambahkan senyawa-senyawa makro, mikro serta komponen tambahan lainnya yang sudah disediakan dalam bentuk larutan stok tadi. Nah, kemudian setelah itu baru nanti ada penambahan dari air kelapa sesuai perlakuan yang diberikan. Nah, pada setiap liter media ditambahkan 8 gram agar-agar dan 2 gram arang aktif. Kemudian campuran media itu dipanaskan di atas kompor listrik sambil diaduk hingga agar-agar tadi terlarut. Nah, kemudian media yang sudah jadi ini dituangkan dan dibagi ke dalam botol-botol kultur yang ukuran botolnya itu yaitu 65 x 95 mm di sini digunakan. Kemudian ditutup dengan rapat. Nah, setelah itu baru media ini disterilisasi lagi dengan autoclave selama lebih kurang 20 menit. Nah, pada tekanan 15 hingga 17 PSI dengan suhu 121 derajat Celcius. Nah, kemudian selanjutnya untuk tahap selanjutnya kita masuk ke tahap penanaman. Nah, tahap penanaman eksplan, di mana penanaman eksplan ini pada media perlakuan dilakukan secara aseptik di dalam laminar airflow cabinet atau LAFC. Nah, dengan menggunakan peralatan diseksi seperti pinset dan gunting. Nah, setelah tahap penanaman eksplan ini selesai, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu botol-botol kultur tadi yang sudah ditanami eksplan itu disusun pada rak-rak kultur di dalam labor, di dalam ruang inkubasi, lebih tepatnya di dalam ruang inkubasi yang memiliki suhu sekitar 16 hingga 20 derajat Celcius dengan penyinaran sebesar 20 lux. Nah, setelah tahap penanaman dan penyimpanan ini selesai, kita masuk ke tahap pengamatan planlet. Nah, tahap pengamatan planlet ini ada dilakukan terhadap perubahan-perubahan yang secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, di mana untuk pengamatan perubahan kualitatif ini biasanya terdiri dari waktu atau saat munculnya tunas, kemudian akar dan daun atau kuncup yang diamati setiap hari selama 8 MSB. Nah, kemudian ada lagi tadi perubahan kuantitatif. Jadi perubahan-perubahan kuantitatif yang diamati itu dapat berupa jumlah tunas per planlet, kemudian jumlah buku batang atau node per planlet, kemudian juga jumlah dari daun per planletnya. Nah, itu dihitung sesuai dengan waktu atau hari pengamatan yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya tahap selanjutnya itu tahap analisis data. Jadi semua data tadi disajikan dalam bentuk tabel rataan atau ditampilkan dalam bentuk gambar. Data kuantitatif diuji ANOVA. Apabila terdapat perbedaan nyata, maka pengujian dilanjutkan dengan uji DMRT dengan alfa 0,05. Baik, kita masuk ke hasil penelitian. Bisa kita lihat bersama di sini ada sebuah tabel, di mana tabel satu ini menunjukkan pengaruh yang berbeda untuk masing-masing tingkat konsentrasi air kelapa terhadap rentang waktu munculnya tunas, akar, dan kuncup daun. Nah, bisa kita lihat bersama nih bahwa pada kemunculan tunas itu tercepat pada konsentrasi air kelapa 150 ml per liter. Ini hanya membutuhkan waktu 17 hari. Kemudian ada juga rentang waktu kemunculan akar itu tercepat pada konsentrasi air kelapa 50 dan 150 ml per liter, di mana hanya membutuhkan 21 hari untuk munculnya akar. Kemudian untuk rentang waktu yang terakhir itu rentang waktu munculnya kuncup daun. Ini tercepat pada konsentrasi air kelapa 50 ml per liter, yakni selama 17 hari, hanya membutuhkan waktu 17 hari sudah muncul kuncup daun. Namun untuk yang perlakuan 100 dan 0 itu juga hanya selisih 1, yaitu selama 18 hari. Nah, dari tabel tersebut bisa kita simpulkan bahwa pemberian air kelapa dengan konsentrasi 150 ml per liter adalah sangat efektif meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tunas-tunas samping dan juga akar. Nah,
kemunculan tunas dengan rentang waktu yang cepat ini diduga karena kandungan sitokinin, yakni dari air kelapa tadi, dalam media perlakuan dengan konsentrasi 150 ml per liter ini lebih tinggi dari auksin, sehingga memperlihatkan stimulasi pertumbuhan tunas dan daun. Nah, meskipun begitu, namun akar tetap keluar karena tetap ada kandungan auksinnya, tetapi dengan bentuk potongan akar yang berukuran lebih kecil. Hal ini dikarenakan keberadaan auksin yang berperan sebagai perangsang akar ini cukup rendah, sehingga akar tetap akan muncul namun dengan ukuran yang kecil. Untuk hasil penelitian selanjutnya bisa dilihat bersama adanya tabel berupa tabel rataan untuk jumlah tunas, node, dan daun. Kemudian juga ada berupa diagram batang dari jumlah akar, tinggi plantet, dan bobot basah. Nah, dan juga di sini ada beberapa gambar yang bisa dilihat, gambar dari kultur anggrek yang sudah dibuat. Kemudian untuk tabel kedua, di mana tabel kedua ini adalah rataan hasil pengamatan perubahan jumlah tunas, jumlah buku batang atau node, dan jumlah daun pada anggrek Dendrobium anosmum dengan pemberian beberapa konsentrasi yang kelapa pada media kultur in vitro. Nah, berdasarkan tabel 2 dan diagram batang yang dapat kita lihat bersama, yang dapat teman-teman lihat juga di layar handphone teman-teman, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa air kelapa dengan konsentrasi 100 ml per liter merupakan konsentrasi optimal dalam menghasilkan jumlah tunas terbanyak, jumlah akar terbanyak, dan dengan tinggi planet tertinggi dan bobot basah terberat. Hal ini diduga karena adanya kandungan sitokinin dalam air kelapa yang tinggi dibandingkan kandungan auksin yang terdapat dalam eksplan, sehingga proses pembelahan sel lebih mengarah ke pembentukan tunas-tunas samping, atau dapat dikatakan bahwa kandungan sitokinin yang terdapat dalam air kelapa dalam konsentrasi tersebut, yaitu konsentrasi 100 ml tadi, itu dikatakan mempengaruhi asam nukleat sehingga berpengaruh terhadap sintesa protein dan pengatur aktivitas enzim dalam hal diferensiasi sel untuk pembentukan tunas planet dari anggrek Dendrobium anosmum ini. Nah, kemudian selain itu ada hasil penelitian juga menunjukkan bahwa konsentrasi 50 ml per liter berpengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan dan perkembangan planet anggrek Dendrobium anosmum, yakni menghasilkan jumlah buku batang atau node, jumlah daun, dan jumlah akar terbanyak. Nah, jumlah buku batang yang muncul ini diduga dihasilkan karena adanya kandungan auksin dan sitokinin dari eksplan dan air kelapa pada konsentrasi tersebut yang tinggi dalam media perlakuan, sehingga proses diferensiasi dan morfogenesis jaringan semakin berkembang. Nah, untuk jumlah daun terbanyak yang dihasilkan dari hasil penelitian ini juga diperoleh tadi dengan media konsentrasi air kelapa 50 ml per liter. Diduga karena kandungan sitokinin dalam konsentrasi tersebut yang lebih besar daripada auksin. Nah, selain itu, banyaknya jumlah daun dan jumlah tunas yang muncul itu juga dapat disebabkan karena adanya kandungan nitrogen dalam bentuk NH4+, magnesium, dan mangan yang terkandung dalam air kelapa yang berfungsi sebagai pembentuk organ vegetatif dan pembentukan klorofil pada tanaman. Nah, nitrogen ini merupakan unsur penyusun klorofil, sedangkan magnesium dan mangan merupakan bagian dari klorofil. Kita lanjut ke bagian kesimpulan dari penelitian ini. Jadi, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tuter et al. 2012 dapat disimpulkan menjadi 3 poin. Di mana poin pertama yaitu penambahan air kelapa pada media kultur jaringan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan planet dan jumlah tunas anggrek dari Dendrobium anosmum ini. Kemudian yang kedua, perlakuan tingkat konsentrasi air kelapa 100 ml per liter selain menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan tunas yang baik, juga menghasilkan jumlah akar terbanyak, pertumbuhan tinggi planet, dan bobot basah planet tertinggi dibandingkan dengan tingkat konsentrasi 50 dan 150 ml per liter. Nah, untuk perlakuan tingkat konsentrasi air kelapa 50 ml per liter menghasilkan pertumbuhan buku batang atau node, jumlah daun tertinggi, dan tinggi planet yang tidak berbeda jauh dengan konsentrasi 100 ml dibandingkan dengan konsentrasi 150 ml. Nah, cukup sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.